победе. Стране не выбрать! Ленинграду нужен фарватер! 3 наряда вне очереди. Нет. Знакомьтесь. Разговаривай со мной! Di video kali ini akan menceritakan tentang militer Leningrad dalam menyelamatkan penduduknya dari kepungan Nazi. Mereka memberangkatkan 1.500 penduduk beserta angkatan laut dalam sebuah kapal tongkang tua bernomor 752. Pada tanggal 16 September 1941, kapal 752 berangkat menyeberangi Danau Ladoga menuju Novaya, direncanakan sampai saat fajar. Namun semua itu tak seperti yang diharapkan. Dalam perjalanan, badai menerjang, ditambah lagi Nazi menyerang setelah badai reda. Oke sob, daripada berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Cie, 2, 3, let's go! Pada bulan September tahun 1941, Nazi gencar-gencarnya melakukan serangan hingga berhasil mengepung kota Leningrad. Tidak hanya menutup akses keluar masuk ke kota, akan tetapi Nazi juga berhasil memutus pasokan listrik dan menghancurkan gudang makanan terbesar di kota tersebut. Di tengah keadaan kota yang semakin menakutkan, seorang gadis bernama Nastia Chahyopa tampak sedang buru-buru mengemasi barangnya. Ternyata sob, Nastia berencana pergi bersama pacarnya yang bernama Kostya Gorelov yang merupakan kadet muda anak seorang kapten. Ibunya yang bernama Maria terkejut karena baru mengetahui kalau putrinya akan pergi bersama seorang pria. Ia tentu saja sangat khawatir, apalagi selama ini putrinya belum pernah pergi tanpa keluarganya. Walaupun begitu, Maria tidak bisa melarang anaknya karena melihat putrinya yang sangat mencintai Kostya, sehingga ia pun mengizinkan putrinya sambil menahan tangis. Setelah berpamitan dengan ibunya, Nastia lalu keluar dan disambut oleh Kostya yang kemudian mereka berdua langsung naik ke mobil tentara yang telah menjemputnya. 3 наряда вне очереди за самовольное оставление части. Есть. Tak lama sesudah putrinya pergi, suaminya yang bernama Alexander pun sampai di rumah. Alexander yang baru saja dikeluarkan dari penjara setelah beberapa bulan ditahan karena membuat artikel yang dianggap menguntungkan pihak Nazi. Namun sayangnya, Alexander yang sangat merindukan putrinya tak bisa bertemu untuk terakhir kalinya karena ternyata dia diwajibkan bergabung dengan militer. Sebelum pergi, saat itu Maria meminta maaf karena dulu saat suaminya tertangkap, dia tak mengakuinya demi putri mereka. Alexander pun mengerti dengan keadaan tersebut dan bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, dua petinggi Nazi tampak sedang berdiskusi mengenai rencana mereka yang akan segera merebut Leningrad. Setelah pasok makanan dihancurkan dan semua akses ke kota ditutup, mereka pun menyadari ada celah yang dimanfaatkan militer Leningrad. Pihak Nazi ternyata mengetahui kalau pemerintah Leningrad mengevakuasi warganya melalui jalur air melewati Danau Ladoga. Mereka sadar walaupun armada sudah diblokir, namun masih ada beberapa kapal tongkang tua di danau tersebut yang bisa digunakan. Sementara itu di daerah danau, para petinggi termasuk ayah Kostya yaitu Kapten Nikola Gorelov berdebat mendiskusikan masalah penyeberangan Danau Ladoga. Beberapa dari mereka sob, ada yang tidak setuju karena sangat berbahaya menggunakan kapal tongkang yang sudah sangat tua. Namun menurut Nikola sudah tidak ada lagi cara lain, hanya ada dua pilihan yaitu mengambil risiko menyeberang atau mati dalam kelaparan. Nikola meminta agar kapal tongkang 752 membawa 1.500 penumpang, yang mana jumlah tersebut 900 lebih banyak dari kapasitas yang seharusnya. Nikola juga menjamin keamanan penyeberangan karena putranya juga ikut dengan kapal tersebut bersama seluruh anggota divisinya. Setelah perdebatan sengit itu, akhirnya penduduk Leningrad mulai dipanggil untuk masuk ke dalam kapal. Ternyata tak semua orang bisa langsung masuk ke sana. Para armada Soviet membagi penumpang berdasarkan skala prioritas. Yang bisa masuk duluan adalah anggota taruna dan dokter. Sementara masyarakat sipil harus menunggu rombongan itu masuk kapal terlebih dahulu dan mengisi sisa muatan yang tersedia.
Mendengar hal tersebut, Kostia memanfaatkan jabatan ayahnya agar bisa masuk ke kapal bersama kekasihnya. Akhirnya mereka berhasil masuk dan menuju lambung kapal. Setelah menempatkan Nastia, Kostia pun pamit sebentar untuk bergabung dengan pasukannya. Dan ia pun berpesan agar mengunci pintu dan tidak membukanya kecuali untuk dirinya. Namun baru saja Kostia sampai di luar dan tiba-tiba untung saja serangan tersebut tidak berlangsung lama dan Kostia yang selamat pun bergegas bergabung dengan pasukannya. Setelah itu, Nikola didatangi oleh seorang tentara yang meminta bantuan divisi artileri karena divisinya yang berbaris di depan telah dibakar Nazi dan hanya menyisakan 10 orang yang selamat. Komandan artileri yang bernama Maxim pun dipanggil dan ia tak bisa menolak perintah tersebut walau kenyataannya mereka tidak cukup persediaan amunisi. Setelah itu semua pasukan artileri dibatalkan naik ke kapal dan Kostia pun sempat bingung, begitu juga dengan Nastia yang melihat dari jendela kabin kapal. Tak lama kemudian, Kostia pun dipanggil ayahnya ke kantor dan memintanya berganti seragam menjadi taruna angkatan laut. Sang kapten ingin Kostia tetap ikut berlayar dengan kapal 752 dengan menyamar menjadi taruna angkatan laut. Sempat terjadi perdebatan karena ayahnya tak menyebutkan alasannya. Sampai akhirnya sang ayah mengganti permintaannya menjadi perintah, sehingga Kostia pun tak bisa menolak perintah sang kapten. Nastia sendiri yang khawatir ditinggal Kostia segera naik ke dek kapal dan meminta seorang anggota untuk membantunya turun. Setelah dibantu oleh seorang anggota, Nastia pun berhasil turun dan ia pun bertemu Kostia lalu memintanya untuk segera naik. Setelah kapten memberi pengumuman kapal akan segera berangkat, Nastia pun bertanya mengapa Kostia mengganti seragamnya. Namun Kostia memilih diam dan tak mau mengatakan kepada Nastia kalau itu adalah perintah ayahnya. Dan Nastia pun marah dan pergi meninggalkan Kostia. Memang dasar cewek gitulah ya. Hingga ia pun tak sengaja bertemu dengan Fadin, yaitu seorang penyidik yang menangani kasus ayahnya hingga ayahnya masuk ke dalam penjara. Nastia tentu saja merasa tak nyaman dengan pertemuan itu. Ia sangat kecewa karena Fadinlah yang membuatnya harus berpisah dengan ayahnya. Ketika itu Kostia pun datang hingga merubah suasana dan Nastia pun dengan bangga mengenalkan Kostia sebagai kekasihnya yang merupakan anak dari Nikola. Tetapi Fadin pun sempat ragu dengan posisi Kostia di taruna angkatan laut. Walaupun begitu, ia berniat mencari tahunya nanti dan ia pun pergi meninggalkan mereka. Kapal tongkang 752 akhirnya berangkat dengan membawa 1.500 orang. Di tempat lain, para petinggi Nazi kembali mendapatkan perintah untuk menghentikan semua bantuan udara yang datang ke Leningrad. Dan satu tugas penting yaitu menghancurkan kapal apapun yang ada di Danau Ladoga. Sebelum masuk ke medan perang, seluruh divisi yang tersisa termasuk divisi artileri, mereka dibariskan dan diberi arahan untuk mempertahankan pantai sampai titik darah penghabisan. Dan di sana juga terlihat ayah Nastia dan beberapa tahanan lainnya yang diwajibkan untuk ikut berperang. Rasa takut dan khawatir pun menyelimuti para tentara karena mereka menyadari kurangnya persediaan peluru dan amunisi. Namun walau begitu, perintah tetaplah perintah dan mereka pun segera mendayung perahunya menuju medan perang. Ketika sampai, mereka mendapat sambutan hangat dengan serangan peluru dan artileri. Nazi yang berada di posisi lebih tinggi tampak begitu leluasa melakukan serangan, sedangkan para tentara Soviet mereka sangat kewalahan. Selain susahnya mencari tempat berlindung, mereka pun harus benar-benar menggunakan pelurunya dengan tepat. Bahkan terlihat dengan jelas seorang sersan bernama Bukin mengambil beberapa peluru dari sersan yang telah tewas.
Dan di atas kapal, para penumpang sipil diarahkan ke dalam Palka, dan Vadim saat itu memanfaatkan kesempatan mencari tahu posisi Kostia saat Komandan Angkatan Laut mendata seluruh anggotanya. Semua nama pun dipanggil sebelum pada akhirnya diperbolehkan masuk ke ruangannya, dan terakhir yang tersisa pun Kostia yang tidak ada dalam daftar. Komandan pun menjadi bingung dan pada akhirnya diminta pergi oleh Vadim, dan Vadim pun mulai menanyakan secara lengkap tentang keberadaan Kostia di atas kapal, dan Kostia pun menjawab dia tidak ikut dalam divisinya karena tengah menjalani hukuman. Tentu saja Vadim tidak percaya dan ia pun berniat melaporkannya ke pengadilan militer saat mereka sampai di tempat tujuan. Scene pun berpindah ke medan perang. Di sana kita lihat Sesana Scene sedang mencoba menembak salah satu tentara Nazi. Tembakannya pun tepat mengenai kepala tentara itu. Tetapi naas posisinya jadi ketahuan oleh tentara Nazi yang langsung meluncurkan sebuah artileri. Beruntung artileri itu jatuh di depan persembunyiannya sehingga ia bisa memerintahkan beberapa anggotanya untuk segera berpindah tempat. Sementara itu, Alexander melakukan tugasnya, yaitu menolong setiap tentara yang terluka. Di sana ia terlihat sedang menarik tentara yang sedang sekarat. Namun sayangnya sebelum sampai parit, sebuah artileri meluncur dan jatuh tepat di badan tentara tersebut dan menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Beruntung Alexander hanya terpental dan berhasil selamat. Nasib serupa juga dialami Bukin. Tanpa disangka sebuah artileri meledak di dekatnya sehingga membuat ia terpental sehingga disadarkan oleh temannya yang bernama Audrey. Perang pun terus berlanjut hingga Alexander dan Bukin tanpa sengaja berada di tempat yang sama. Dengan usaha dan tekad yang kuat, akhirnya mereka berhasil menaiki bukit. Seorang anggota nyaris dibunuh oleh pasukan Nazi. Dan beruntung Alexander menyelamatkannya, namun pada akhirnya dia pun tewas karena tertembak dari arah yang lain. Bukin pun terlibat baku hantam dengan tentara Nazi, dan untungnya ia berhasil menumbangkan tentara tersebut dan langsung menembaki tentara Nazi yang nyaris membunuh Alexander. Beberapa jam kemudian, Bukin pun bertemu dengan komandan dan memerintahkannya untuk mundur bersama orang-orang yang terluka. Bukin pun bersama tentara lain yang terluka langsung keluar dari medan peperangan. Dan mereka pun berpapasan dengan divisi bantuan yang baru saja datang. Sebelum jauh, Bukin pun mengajak Alexander untuk ikut mundur. Namun Alexander menolak dan memilih untuk tetap berperang melawan pasukan Nazi. Di kantor pusat, Nikola mengabarkan bahwa kapal 752 telah berjalan setengah perjalanan. Namun tak berselang lama, datang petugas pengamat cuaca melaporkan bahwa di posisi kapal saat ini akan terjadi badai. Diprediksikan tempat tersebut akan mengalami gelombang besar dan angin kencang. Laporan itu cukup melegakan karena musuh tak mungkin menyerang dalam keadaan badai. Tetapi di sisi lain, Nikola pun sangat mengkhawatirkan putranya yang ikut rombongan kapal tersebut. Prediksi cuaca itu ternyata benar dan kapal 752 terombang-ambing di tengah ombak besar. Para penumpang diungsikan ke dalam Palka dan mereka harus berdesakan dan tidur sambil berdiri. Sementara itu, Vadim berada di dalam mobilnya dan Kostia dihukum dengan diikat ke tiang kapal. Tak lama kemudian, ombak besar menghantam kedai kapal dan seorang wanita nyaris diseret ombak dan dibawa keluar kapal. Kostia pun meminta tolong agar dibukakan ikatannya dan seorang wanita datang untuk membantunya, dan setelah ikatannya lepas, ia pun bergegas menyelamatkan wanita yang terseret ombak tadi. Ternyata terjangan ombak yang ganas mengakibatkan air masuk ke dalam Palka dan petugas kapal bergerak cepat untuk mengeluarkan air tersebut agar kapal tidak tenggelam. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan air tersebut ialah dengan cara memompanya. Kapal yang semakin terisi air pun jadinya menambah beban dan memberatkan kapal penarik. Kapal penarik pun sempat mengirim sinyal bahaya ke pelabuhan dan Nikola meminta beberapa perahu untuk datang ke lokasi. Namun perintah itu tak dapat dipenuhi karena tak ada perahu yang sanggup berlayar dikarenakan badai yang sangat besar.
Beberapa jam kemudian, para petinggi Nazi memerintahkan anggotanya untuk mengirimkan serangan udara, dan para petinggi Nazi tak menginginkan kalau kapal 752 selamat dan berlabuh. Sedangkan di kapal, air ternyata masih belum habis dipompa. Para taruna pun bergantian untuk memompa air, sementara para penumpang di Palka hanya bisa berdoa untuk keselamatan mereka. Kapal 752 sudah setengah tenggelam, dan saat itulah ancaman datang dari pesawat udara Nazi. Serangan tersebut berhasil melubangi kapal dan menewaskan beberapa orang yang berada di dalamnya. Taruna Angkatan Laut yang sedang memompa air pun segera berhamburan menyelamatkan diri. Hanya Kostia yang berpikir untuk mengambil senjata dan peluru dan membagikan kepada tentara yang lain untuk segera melakukan perlawanan. Usahanya pun berhasil di percobaan kedua. Salah satu pesawat berhasil tertembak di salah satu mesinnya dan sehingga mereka tidak dapat untuk menyerang. Setelah mendapatkan izin dari atasan mereka dan mereka pun segera pergi. Melihat pesawat tersebut pergi, para taruna terlihat sangat senang karena mereka berhasil mengusir pasukan Nazi. Mereka pun memikirkan rencana selanjutnya untuk menyelamatkan kapal dengan cara mengurangi muatan. Mobil Fadin yang pertama kali menjadi incaran kapten untuk dibuang ke laut. Tetapi Fadin menolak dengan keras karena di dalamnya banyak arsip penting. Dia pun mengamuk dan tak segan-segan menodongkan senjatanya kepada Nikola agar mobilnya tidak dibuang ke laut. Akhirnya seorang penumpang datang dan merelakan pianonya dibuang ke laut terlebih dahulu. Kapten pun segera memerintahkan anak buahnya untuk membuang piano tersebut ke laut. Tak lama berselang, Fadin pun berubah pikiran dan mengizinkan mobilnya untuk diceburkan ke laut. Ia pun membantu untuk mendorong mobil tersebut agar dapat mengurangi beban kapal. Setelah dua muatan besar itu dibuang, mereka tampak membuang koper-koper dan beberapa muatan lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa bahaya belum selesai. Pesawat yang mesinnya tertembak tadi tenggelam sebelum mencapai markas, hingga pesawat lain yang tersisa memutuskan untuk kembali dan bertempur hingga titik darah penghabisan. Serangan kedua ini tentu saja membuat penumpang terkejut, ditambah serangannya pun begitu membabi buta. Selain takut dengan serangan pesawat tempur, mereka juga harus bertahan di dalam genangan air yang semakin bertambah tinggi. Sang kapten kapal pun memerintahkan agar para perempuan dan anak-anak diungsikan ke ruangan kapten yang berada di atas. Di sisi lain, terlihat para penumpang lelaki dan anggota taruna pun memilih melompat ke danau dan berenang menuju kapal penarik yang mulai menurunkan sekoci. Kondisi saat itu benar-benar kacau, hanya Kostia yang bertahan di dek dan kembali menyiapkan senjatanya. Ia tidak buru-buru menembak karena keterbatasan peluru dan menyiapkan diri walau melihat banyak tembakan mengarah kepadanya. Akhirnya kesempatan itu pun datang ketika pesawat tempur Nazi kehabisan peluru dan dalam satu tembakan Kostia pun berhasil membunuh pilot tersebut. Setelah menjatuhkan pesawat, Kostia pun mencari Nastia dan beruntung ia ditemukan dalam keadaan nyaris tenggelam. Mereka berdua pun segera menyelamatkan diri keluar dari kapal. Selanjutnya mereka berenang menuju sebuah kapal yang baru saja datang dan ternyata kapal tersebut adalah kapal yang ditumpangi oleh Bokin. Setelah semuanya selamat, Nikola yang sangat mengkhawatirkan Kostia datang ke lokasi dengan sebuah sekoci. Sayangnya, ia hanya menemukan koper-koper yang mengambang dan tak bisa memastikan di mana dan bagaimana keadaan putranya saat ini. Padahal putra dan calon menantunya sudah selamat sampai di pelabuhan terdekat. Mereka pun mengucapkan selamat tinggal kepada Fadin yang akhirnya berdamai dengan Kostia. Sebenarnya perdamaian itu untuk menutupi rasa bersalah Fadin yang sebelumnya telah mempermalukan Kostia dengan semena-mena. Dan kemudian Fadin pergi dengan sebuah mobil yang sudah disiapkan untuk dirinya. Sementara Kostia dan Nastia pergi bersama 200 orang yang selamat dari tragedi tersebut.
Ibu Nastia rupanya tetap bertahan di rumahnya sampai ia meninggal dalam keadaan tubuhnya yang membeku. Sedangkan Alexander pun tidak ada kabar ataupun ditemukan dan dipastikan ia gugur dalam medan perang. Dan film pun tamat. Dalam video ini kita dapat menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah yang menewaskan banyak orang tidak terjadi begitu saja. Terkadang ada keadaan di mana mereka harus mengambil resiko untuk menghindari resiko yang lebih besar lainnya. Oke sob, sekian dulu untuk video kali ini dan dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Bagi yang suka tolong like-nya, komen juga boleh. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you, bye-bye.